Jadi dengan bermadhab kita tidak akan terjebak menjadi muqallid, taklid buta, atau menjadi mudallil yang menjadikan diri mujtahid. Mujtahid itu orang yang berijtihad. Oh berarti sholat itu harus gini. Contoh, pernah ada penceramah, dia bilang gini. Jadi katanya dalam wudhu itu kita mengusap kepala itu sekali, tidak boleh 3 kali. Dia bilang gini, tidak ada hadis yang menerangkan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Dia bilang gitu. Nah kalau dia bilang gitu berarti dia membid'ahkan Imam Syafi'i. Ya. Nah dia nggak paham. Yang sekali itu Imam Malik sama Imam Hambali. Nah kenapa sekali? Karena di kaidah usul fikihnya yang diambil bukan sunnah tapi hadis. Nah yang 3 kali ini memang hadisnya nggak ada. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ngambilnya sunnah. Kalau Imam Malik sama Hambali ngambilnya hadis. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Nah kalau hadis itu perkataan Rasul. Tapi kalau sunnah ada 5. Sunnah qauliyah, perkataan Rasul. Yang kedua sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul. Jadi Rasul nggak ngomong, cuma sahabat lihat. Ini sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah takririyah, jadi sunnah yang ikrarkan ya, oleh Rasul. Kemudian sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang didiamkan oleh Rasul. Berarti hal itu boleh gitu. Nah yang kelima sunnah ruhiyah. Sunnah ruhiyah itu ruh yang ada di setiap sunnah. Contoh misalnya kenapa sikap tangan begini, itu ada sunnah ruhiyahnya ya. Terus kenapa baca doa seperti ini, itu ada sunnah ruhiyahnya. Nah itu di madhab adanya. Nah makanya sunnah dengan hadis beda. Nah kalau hadis, memang hadis, kalau dalam hadis Rasul mengatakan jadi dalam mengusap kepala ini tidak 3 kali kalau di hadis. Kalau di sunnah qauliyah gitu ya. Tapi makanya kalau berdasarkan hadis ya sekali. Tapi kalau berdasarkan sunnah 3 kali. Nah pertanyaannya, ada yang salah nggak di sini? Nggak ada. Dua-duanya benar? Benar. Bakal saling membid'ahkan nggak? Nggak ada. Contoh lagi kan sekarang kita ada yang membid'ahkan qunut misalnya. Berarti itu membid'ahkan mazhab Syafi'i, membid'ahkan Imam Syafi'i. Siapa yang berani membid'ahkan Imam Syafi'i? Siapa yang berani membid'ahkan Imam Malik? Nah, padahal di qunut itu ada sunnah ruhiyahnya juga. Nah, ini adanya di mazhab. Gitu ya. Pernah ada contoh, jadi ada teman saya dari mazhab Maliki. Saya punya teman mazhab Maliki. Ketika dia sholat itu di daerah Dago ya, di masjid. Ketika sholat tangannya ke bawah, jadi nggak gini. Nah setelah selesai sholat, ada seorang pemuda nyamperin ya ke teman saya. Kenapa anda sikap tangannya ke bawah? Kenapa nggak gini? Itu bid'ah. Kata teman saya apa? Saya mazhab Maliki. Anda mazhabnya apa? Ini pemuda ini nggak bisa jawab. Karena yang dia tahu sholat ini harus gini. Karena nggak belajar fikih mazhab, ya. Sehingga dia dengan seenaknya membid'ahkan orang lain. Nah ketika saya dengan teman saya berjamaah gitu, kadang suatu saat dia jadi imam gitu. Ya tapi kita saling menghargai. Malah kita saling belajar di Maliki kayak gimana, oh di Syafi'i kayak gini, saling belajar dan saling menghormati.
misal ada kasus misal dia bermadhab Syafi'i, berarti kalau nikah harus ada wali dan saksi. Nah, tapi dia darurat karena walinya ini tidak mau menikahkan dia dengan alasan nanti kalau nikah udah punya ini, udah punya itu, pokoknya udah usianya udah tua gitu kan nikah karena walinya ngelarang terus gitu ya. Nah kira-kira bisa pindah madhab kalau kondisi darurat ini? Bisa, karena kalau mengikuti madhab Syafi'i dia nggak akan nikah. Ya, ada itu. Saya ada teman gitu ya, temannya teman itu cerita bahwa dia nggak menikah sampai umurnya kepala 4, karena walinya banyak tuntutan harus ini harus itu, sampai kepala 4 belum nikah. Nah makanya ketika darurat maka boleh tidak. Tapi ini harus ada syaratnya, tidak boleh sembarangan. Wah ini enak nih, boleh pakai Hanafi aja deh, nggak bisa. Jadi untuk berpindah mazhab itu tidak boleh sembarangan. Itu kondisinya memang harus benar-benar kondisi darurat, tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan maka bisa terjebak konflik yang diharamkan. Jadi bagaimana hukum bermadhab? Hukum bermadhab wajib seseorang untuk bermadhab tertentu. Nah hukum ini difatwakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau adalah mujtahid tarjih bermadhab Syafi'i dan penulis kitab Syarah Muslim. Imam Nawawi adalah ahli hadis dan fakih. Fakih itu ahli fikih, ulama ahli fikih yang menguasai atau menghimpun 2 jalur penyebaran mazhab Syafi'i. Nah, apa alasan beliau mewajibkan? Alasan beliau, kalau dibiarkan tidak bermadhab itu bisa seenaknya memilih. Ya. Pertama, bisa khawatir terjebak taufik tadi, campur aduk, yaitu mengambil sebagian dan menggabungkan mazhab satu dengan yang lain sesuai dengan keinginan. Nah ini. Ya. Yang kedua, kenapa harus bermadhab? Supaya ibadahnya lurus, karena ilmunya tertata dengan rapi. Madhab ini ada sanadnya. Sanad itu rantai yang sampai ke Rasul. Ya, itu ada sanadnya. Dari Imam Syafi'i ada sanadnya sampai ke Rasul. Dari Imam Hanafi ada sanadnya sampai ke Rasul. Dari Imam Maliki ada sanadnya sampai ke Rasul. Dari Imam Hambali ada sanadnya sampai ke Rasul. Nggak sembarangan. Oke. Makanya keilmuan dalam Islam itu harus bersanad, karena untuk menjaga kemurnian. Kalau tanpa sanad itu bisa tercampur. Kenapa bisa ada sanad ini? Jadi sanad ini misalnya ya, guru punya misalnya 30 murid. Belum tentu 30 murid ini dikasih sanad sama gurunya untuk menyebarkan lagi ke yang lain. Belum tentu. Bisa jadi dari 30 ini yang dikasih sanad cuma 2. Bisa jadi. Jadi harus dapat izin dulu dari yang sebelumnya. Nggak bisa sembarangan. Punya 30 murid langsung 30-nya punya sanad. Nggak bisa. Harus punya izin. Mustahid mustaqil. Ini mustahid mustaqil atau disebut juga mustahid mutlak mustaqil. Ialah mustahid yang mampu membuat kaidah untuk dirinya sendiri. Kaidah atau metode. Nah, imam mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama, karena murid-muridnya membukukan fatwa-fatwanya. Itu yang pertama. Nah sebenarnya pada abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat, ini merupakan masa emas ijtihad atau masa emas para
mujtahid. Dunia Islam melahirkan mujtahid dalam jumlah besar. Pendapat mereka diikuti dan ijtihad mereka dibukukan. Contoh seperti Atha bin Abi Robah di Mekah. Dia adalah ulama tabi'in. Kemudian Abdullah bin Mubarak di Madinah, Hasan al-Basri di Basra, Sufyan ats-Tsauri di Kufah, Al-Auza'i di Syam, Laits bin Sa'ad di Mesir, ya. Dawud al-Zuhri, Ibnu Jarir, Abu Thawr di Baghdad. Nah ini mereka sebetulnya masuk ke dalam mujtahid mutlak mustaqim. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, kebanyakan dari mazhab-mazhab ini hanya tersisa di dalam buku-buku. Sementara pengikutnya gugur satu demi satu tanpa tumbuh pengganti. Sehingga yang tersisa dari mereka adalah 4 mazhab ini. Jadi yang 4 mazhab sudah sisa. Karena ketika zaman tabi'in atau tabi'in ini banyak mujtahid mutlak mustaqim ini banyak. Tapi yang tersisa yang sampai sekarang, yang sanadnya ada sampai sekarang cuma 4. Ada istilah madhab ad-Dhuhri. Nah ini madhab ad-Dhuhri ini pelopornya adalah Dawud ad-Dhuhri. Dan dia madhab Ja'fari, pelopornya adalah Imam Ja'far. Nah tapi yang sampai sekarang sampai ada ke kita gitu, sanadnya ada itu tinggal 4 madhab ini. Yang kedua, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang mampu melakukan tarjih di antara apa yang dikatakan oleh imam dan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya ataupun oleh para imam yang lain. Jadi dia berusaha menguatkan sebagian riwayat dari yang lain. Itu maksudnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang berbeda antara baik Imam Syafi'i sendiri. Karena di mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim dan qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i ketika di Irak dan ketika di Mesir ada perbedaan fatwa. Itu ada sampai Imam Syafi'i pun ada berbeda antara qaul qadim sama qaul jadid. Nah, ada pula perbedaan dengan ulama-ulama yang ada di mazhab Syafi'i. Nah, mujtahid tarjih ini melakukan melakukan tarjih mana yang paling kuat, mana yang paling utama. Contoh misalnya seperti Al-Qaduri dan Al-Marginani, penulis kitab Al-Hidayah dari mazhab Hanafi, atau seperti Al-Allamah Khalid dari mazhab Maliki, atau seperti Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, atau seperti Al-Qadi Alauddin Al-Mardawi, Abu Bakar Mahfud bin Ahmad bin Al-Khuluzani Al-Baghdadi dari mazhab Hambali. Jadi bayangkan Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi saja beliau sebagai mujtahid tarjih. Jadi nggak bikin kaidah sendiri. Ya. Sekarang gimana kalau kita bikin kaidah sendiri? Oh, berarti kita memposisikan diri sebagai mujtahid mustaqil. Yang ketiga mujtahid fatwa. Itu seorang mujtahid yang berpegang teguh dengan mazhab, menerima dan menyampaikannya kepada orang lain, serta memberi penjelasan dalam perkara-perkara yang jelas dan dalam perkara-perkara yang mesti. Dia membuat perbedaan di antara pendapat yang paling kuat, yang lemah, yang rajih dan yang marjuh, tapi dia mempunyai kelemahan dalam menguraikan dalil dan mengemukakan bandingan atau qiyas. Seperti contohnya Ar-Ramli dan Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Bayangkan Ibnu Hajar saja sebagai mujtahid fatwa. Dia tidak mentarjih. Yang berpegang teguh dengan mazhab. Jadi mujtahid fatwa.